Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Salma, dokter yang sedang berjaga di klinik saat ini. Sebelumnya saya izin untuk meminta identitas Ibu ya Bu. Ibu dengan nama siapa? Ibu Rita dok. Usianya berapa tahun Ibu? 22 tahun. Untuk alamatnya Bu di mana? Di Kiara. Di Kiara Kuda. Nah, baik Ibu. Sekarang saya di sini akan melakukan pemeriksaan cranial nerve yang tujuannya adalah untuk melihat fungsi dari saraf-saraf otak pada Ibu, apakah terganggu atau tidak. Di sini juga saya menyiapkan beberapa alat untuk sensasi, untuk rasa, untuk bau, ada sabun, ada tembakau, ada bubuk kopi, dan juga ada bubuk teh. Kemudian ini ada air gula, air cuka, kemudian air garam dan air pahit. Lalu untuk sensationnya di sini ada cotton bud, ada kapas, ada tusuk gigi juga, ada tisu dan beberapa alat lainnya. Misalnya di sini ada senter, juga ada spatel untuk lidah dan untuk otot. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu, mangga, Ibu duduknya rileks dulu ya Bu ya. Ibu rileks, kemudian saya nanti akan mencuci tangan 6 langkah yang baik dan benar menurut WHO. Ibu, sekarang kita akan melihat olfactory nerve. Ibu bisa tutup matanya dan kemudian tutup satu lubang hidung. Terus Ibu mencoba nanti untuk tarik napas. Lalu nanti saya akan membawakan zat untuk mendeteksi sisi yang tidak tertutup. Nah, ada beberapa zat. Ini bau apa Ibu? Kopi dok. Kopi. Untuk ini bau apa Ibu? Rokok. Rokok. Untuk ini bau apa Ibu? Teh. Ini Sabun. baik. Nah, kita akan melihat dan kita tes dari dua sisi lubang hidungnya. Terus kita cek apakah ada penarikan napas yang cukup dan meminta pasien untuk mengenali zatnya. Tadi yang dideteksi ada bau apa aja Bu misalnya? Kopi. Ada kopi ya Bu. Ya baik. Nah, baik di sini kita akan mengecek trigeminal nerve. Selanjutnya untuk pengecekan trigeminal nerve itu ada evaluation of corneal reflex. Pertama kita ambil cotton bud. Cotton bud ini yang udah saya lancipkan ujungnya, kedua ujungnya. Lalu di sini nanti Ibu bisa lihat ke atas kiri Bu. Lalu nanti kita akan bawa cotton bud ke mata dari posisi lateral dan tekan secara lembut ke kornea pasien. Hasilnya itu akan ada penutupan dari kelopak mata dan nanti kita akan bandingkan dari kedua sisinya. Lalu selanjutnya ada sensation over the face or scalp. Ibu silakan untuk menutup matanya. Kita di sini akan menggunakan cotton bud lagi. Lalu kita akan tempelkan di kedua jidat, lalu sisi pipi dan sisi rahang. Ibu kalau kerasa bilang Ibu, kerasa tidak Bu? Terasa tidak? Terasa tidak? Terasa tidak? Terasa tidak? Baik. Lalu kita akan melihat untuk monitor respon pasiennya. Tadi ada sama tidak sensasi di kedua sisinya? Ibu ini sama tidak? Sama? Baik. Selanjutnya kita akan menggunakan tusuk gigi. Sama sensasinya. Terasa tidak? Terasa tidak? Terasa tidak? Terasa tidak? Terasa tidak? Terasa tidak? Sama tidak Bu? Sama. Baik. Nah, setelah itu kita akan melihat motor function. Di sini kita simpan jari kita di otot temporalis, yaitu di pinggir kepala. Di sini. Nah, setelah itu kita akan lihat, Pak, Ibu bisa rapetin giginya atau menggigit tidak? Ya, oke. Lalu kita akan merasakan kontraksi dari otot temporalis di kedua sisi. Lakukan pemeriksaan di otot Mesester juga. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melihat dari
gerakan mandibula ke atas, dan abnormalnya itu tidak ada penambahan gerakan di atas mandibula. Lalu kemudian ada facial nerve. Yang pertama ada lower facial muscle test. Ibu bisa meringis atau menunjukkan giginya, Ibu. Baik. Dalam respon normal, surut gigi harus dalam posisi simetris. Di dalam abnormal, respon mulut menyimpang ke sisi yang normal. Kemudian kita lihat upper facial muscle test. Ibu punten bisa menutup matanya dengan rapat. Lalu kita akan mencoba membuka kedua kelopak matanya. Dalam respon normal, di sini tidak mungkin terbuka bahkan ketika kita memberikan kekuatan tenaga yang ekstra. Lalu dalam respon yang normal ini, punten Ibu bisa dinaikkan alisnya. Nah, dalam respon yang normal, ini ada kerutan dari jidat, itu simetris di kedua sisi, dan respon abnormal itu tidak ada kerutan di sisi yang abnormal. Lalu kemudian selanjutnya adalah test sensation of the anterior 2/3 of the tenure. Ibu bisa julurin lidahnya tidak, Bu? Nah, baik, di sini saya akan memberikan sensasi-sensasi rasa jak tes lidah menggunakan cotton bud atau kapas. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah pasien mensinyal ketika zat kita dikenali, lalu menunjukkan jenis pada kertas. Di sini tidak ada menggunakan komunikasi verbal. Ini rasanya apa, Bu? Nah, baik. Ini Bu ditunjukkan saja. Ini rasanya asam ya, Bu. Baik. Yang ini, Bu, pahit. Kalau yang ini, Bu, asin. Oke, baik, Ibu. Selanjutnya kita akan melihat glossopharyngeal nerve. Di sini ada test sensation of the 1/3 posterior of tenure. Ibu bisa Ibu bisa julurin lidahnya tidak, Bu? Kemudian kita tahan. Kemudian kita gunakan zat tes lidah menggunakan cotton bud. Lalu di sini pasien akan mensinyal dengan menunjukkan rasa di kertas, tidak menggunakan komunikasi verbal. Ini rasa apa, Bu? Itu tunjukin saja. Pahit. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya ada gag reflex exam. Ibu punten bisa buka mulutnya yang lebar. Selanjutnya kita akan stimulasi para pharyngeal wall dengan spatel di kedua sisi. Baik. Kemudian kita akan lihat apakah ada gag respon atau tidak. Lalu selanjutnya adalah vagus nerve. Di sini ada the chain of the speech. Ibu punten bisa ngomong gigi geligi, kuku kakiku. Lalu kita cek perubahan dari speech-nya, pasien apakah itu ada dysphonia atau disteria. Dysphonia itu adalah kesulitan dalam fonasi karena adanya kelumpuhan pita suara, kemudian suaranya serak dan volumenya berkurang. Lalu ada dysarthria, yaitu gangguan dalam artikulasi dikarenakan adanya vagal voralis, yang nanti hasilnya akan adanya kelemahan di langit-langit mulut. Selanjutnya kita akan melakukan examination of set plate. Ibu bisa buka mulutnya. Ibu kemudian nanti Ibu ngomong A ya, Bu. A. Baik. Kita akan melihat tadi apakah ada kontraksi di kedua sisi langit-langit di mulut kedua sisi dan posisi dari ovula. Dalam respon yang normal, plate lembut kedua sisi akan mengangkat secara simetrikal dan ovula berada di midline. Sedangkan dalam yang abnormal, plate lembut tidak mengangkat di sisi yang terepek dan juga ovula ditarik ke sisi yang satunya lagi. Selanjutnya kita ada tes disfagia. Ibu punten bisa menelan ini tidak ya? Ini saya punya agar. Nah, Ibu bisa menelannya tidak? Ya, baik. Nah, di sini kita lihat apakah ada kesulitan menelan dari pasien atau pasien adanya tersedak atau tidak. Lalu kemudian ada accessory nerve. Di sini
ada sternocleidomastoid. Ibu punten bisa putar kepalanya ke satu sisi. Di sini kita akan memberi resisten. Tahan ya Bu. Selanjutnya kita palpasi sternomastoid ini di sisi yang berlawanan dan rasakan adanya kontraksi otot. Lalu Ibu ke sebelah sini. Kita juga tekan, palpasi, kita rasakan adanya kontraksi atau tidak di kedua sisi. Lalu kita akan melihat trapezius examination. Kita simpan tangan kita di bahu pasien. Lalu kita palpitasi otot trapezius di kedua sisinya. Ibu bisa diangkat bahunya tidak Bu? Tahan ya Bu ya. Lalu kita lihat adanya kesamaan kontraksi dari kedua sisi atau tidak. Dan terakhir ada hipophageal nerve. Ibu punten bisa membuka mulutnya. Kita cek ada atau tidaknya vaskularisasi atau atrofi dari otot lidah pasien. Bisa diulurkan lidahnya Ibu. Baik. Kita akan lihat apakah lidah menyimpang ke satu sisi lidah atau adanya lidah paralis menyimpang ke sisi dari lesi motor neuronnya. Di sini pada pasien ini tidak ada. Baik Ibu, mungkin sekian pemeriksaan yang saya lakukan. Terima kasih Ibu.